Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya adalah Muhammad Sakif Laksamana Pratama dari kelas Polpom Afrika B. Di sini saya akan menjelaskan hasil jurnal saya yang berjudul Sudan sebagai Negara Tujuan Mahasiswa Republik Indonesia dalam Menempuh Pendidikan. Oke, langsung saja kita menuju ke pendahuluan. Sudan berasal dari bahasa Arab Bilad as-Sudan yang berarti Land of Black. Kemudian yang kedua adalah sejarah panjang Sudan terjadi akibat kontak pertama antara penduduk di utara Afrika atau Mesir dengan penduduk kulit hitam yang terjadi sepanjang Sungai Nil pada abad ketiga sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Nubia. Kemudian yang selanjutnya yaitu salah satu universitas di Sudan yang sering dituju untuk program pasca sarjana tersebut adalah Universitas Omdurman. Nah, universitas ini didirikan pada tahun 1912 yang terletak di kota Omdurman, kota terbesar di Sudan. Universitas ini terkenal dengan studi keislamannya. Nah, selanjutnya, Sudan mempunyai banyak universitas ternama yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Di antara perguruan tinggi tersebut adalah Khartoum University, Omdurman Islamic University, El Nilein University, Khartoum International Institute of Arabic, Universitas Al-Quran Al-Karim, dan yang paling muda adalah International University of Africa. Untuk pendidikan tinggi universitas, tingkatannya sama seperti universitas pada umumnya, yaitu strata 1, strata 2, dan juga strata 3. Untuk S1, waktu yang dibutuhkan adalah minimal 4 tahun. Untuk strata 2, dibutuhkan minimal 2 tahun. Untuk menyelesaikan dengan syarat harus sudah menyelesaikan strata 1. Untuk S3, lama waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun untuk menyelesaikan S2. Untuk S3, kita harus menyelesaikan mata kuliah dan mengumpulkan disertasi yang merupakan hasil riset independen yang telah dilakukan. Di Sudan terdapat banyak majelis-majelis ilmu yang menggunakan sistem talaki lewat para masyaikh yang tersebar hampir di seluruh penjuru Sudan. Di antara jamaah-jamaah yang paling eksis dalam bidang ini adalah jamaah Ansar Sunnah Al-Muhammadiyah yang menebarkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman salaf as-soleh. Nah, selanjutnya yaitu kita ke bagian rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yakni mengapa Sudan menjadi negara tujuan mahasiswa Republik Indonesia dalam menempuh pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kerangka berpikir. Di sini saya menggunakan teori fungsionalisme. Fungsionalisme struktural atau analisis sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep. Namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Fungsionalisme struktur adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan, masyarakat secara dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya, terutama norma, adat, tradisi, dan institusi. Kemudian kita lanjut ke bagian hasil temuan. Mahasiswa Republik Indonesia yang berkuliah di Sudan. Jumlah mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Sudan sampai sejauh ini tercatat sekitar 175 orang yang terbagi dalam 7 perguruan tinggi besar yang ada di Sudan, mulai dari S1 sampai dengan S3. Kemudian biaya kuliah dan tempat tinggal mahasiswa Indonesia di Sudan. Bagi program S1 yang melalui jalur Kemenak RI dan kerjasama antar lembaga, memang sangat patut disyukuri karena walaupun Sudan tidak lebih baik perekonomiannya dibanding Indonesia, namun secara konsisten pemerintah Sudan dan negara donatur lainnya telah memberi subsidi pendidikan bagi pelajar mancanegara. Secara umum, biaya yang ditanggung oleh mahasiswa penerima beasiswa adalah biaya awal pembuatan surat izin tinggal dan daftar ulang semester. Sementara, rata-rata biaya studi yang dibutuhkan program S2 dan S3 dimulai dari kisaran 400 US dollar sampai dengan 10.000 US dollar sesuai universitas dan jurusan yang dipilih. Bagi para pelajar di tingkat magister, doktoral maupun tingkat bachelor yang tidak mendapatkan fasilitas asrama, mereka dapat menyewa rumah maupun flat sebagai tempat tinggal biaya. Biaya sewa rumah dan flat berkisar
flat berkisar antara 1.000 sampai 5.000 mata uang Sudan per bulan tergantung fasilitas dan lokasi. Kemudian keuntungan berkuliah di Sudan mahasiswa Republik Indonesia. Yang pertama yaitu destinasi favorit bagi yang ingin mendalami ilmu-ilmu syariah. Kemudian yang kedua, sistem perkuliahan dengan absensi yang ketat sehingga menuntut mahasiswa untuk kuliah aktif. Yang ketiga, adanya kafilah dakwiyah atau KKN sebagai sarana pengabdian dan pengalaman ilmu di berbagai kota di Sudan. Lingkungan yang kondusif untuk melatih kesederhanaan, kesungguhan, kesabaran, keikhlasan, dan istiqomahan dalam menuntut ilmu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke bagian diskusi. Yang pertama yaitu kebebasan yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada setiap penuntut ilmu yang datang. Hal tersebut berupa kebebasan dalam bermanhaj, berpola pikir, serta menyatakan pendapat dalam menerapkan ilmu agama. Keunggulan lainnya dalam segi penerapan bahasa Arab susah di dalam kampus. Kemudian selain itu bahasa Arab penduduk Sudan cukup dikenal dengan bahasa Arab yang lebih mendekati fusah dibanding negara lainnya. Hubungan emosional yang dibawakan oleh para ulama terhadap para muridnya pun menjadi nilai lebih tersendiri. Mereka tidak sungkan untuk berbaur dengan para muridnya, baik saat mengajar maupun di kesehariannya. Kemudian Sudan juga unggul dalam pengajaran ilmu syariah, sehingga menjadi destinasi favorit bagi para pelajar yang ingin mendalami bidang ilmu syariah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Fasilitas beasiswa yang diberikan pihak kampus menjadi daya tarik sendiri, seperti asrama, makan, kuliah, dan lainnya, selain progres belajar mengajar yang memang menjadi tujuan. Sedangkan untuk program pasca sarjana, beberapa tahun ini khusus mahasiswa Indonesia hanya sedikit yang melanjutkan studi di kampus ini. Di samping itu, pihak kampus menyiapkan kelas persiapan bahasa Arab selama 1 tahun yang terbagi dalam 3 semester. Kelas persiapan atau IKDAT ini diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang berbahasa Arab sebelumnya nanti masuk program S1. Berikut ini saya lampirkan beberapa foto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.